Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar sistem pencernaan kelinci. Nah, sebagai ternak herbivora yang memiliki organ khusus, maka kelinci melakukan proses pencernaan secara khusus, berbeda dengan unggas dan ruminansia secara umum. Nah, sebelum kita membedah dan kita melihat bagaimana penampakan sesungguhnya organ-organ yang ada di sistem pencernaan kelinci, kita akan secara teori melihat terlebih dahulu bagaimana nutrien itu dicerna oleh sistem pencernaan atau organ pencernaan pada ternak kelinci. Nah, kalau kita urutkan dari depan, pakan dikonsumsi di rongga mulut, ya. Nah, di rongga mulut, pakan ini dibasahi dengan saliva dan di situ juga diskresikan secara bersama enzim amilase yang mencerna amilem atau pati atau starch. Dicerna menjadi sakarida yang lebih sederhana. Kemudian partikel pakan akan digeser dengan gerakan peristaltis masuk ke stomach atau lambung melalui esophagus. Di lambung, partikel pakan itu dibasahi dan oleh HCl dibuat suasana menjadi lebih asam. Nah, suasana asam di lambung ini mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin itu nanti akan mencerna protein menjadi pepton. Nah, pepton itu adalah bentuk intermediate yang kelak di saluran pencernaan berikutnya akan dicerna menjadi asam-asam amino. Nah, kemudian setelah protein dicerna menjadi pepton, kalau di depan tadi polisakarida atau karbohidrat dicerna oleh amilase, maka di lambung ini protein dicerna di tahap awal oleh pepsin. Sekali lagi, pepsinogen itu adalah bentuk inaktif dari pepsin. Suasana asam dari HCl oleh HCl itu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ingat, akhiran ogen itu adalah bentuk inaktif. Maka pepsinogen adalah bentuk inaktif dari pepsin. Nah, kemudian digesta akan digeser ke usus halus. Nah, di inisial atau di awal begini, digesta pakan itu dilumuri oleh empedu atau bile yang diskresikan oleh liver atau hati. Nah, empedu yang dihasilkan oleh hati ini memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak agar lemak itu bisa dicerna oleh lipase. Kalau partikel pakan, lemak yang ada di partikel pakan tidak diemulsikan, maka proses pencernaan lemak menjadi sangat lambat. Nah, oleh karena itu sekresi empedu oleh liver ini jadi sangat penting. Nah, kemudian setelah dilumuri oleh empedu, maka kemudian pankreas yang menghasilkan lipase pankreas, karena pankreas menghasilkan lipase pankreas dan amilase pankreas, maka lipase pankreas mencerna lemak. Nah, pankreas juga menghasilkan protease sehingga kemudian membantu pencernaan meskipun sedikit ya, tetapi tetap ada manfaatnya, membantu pencernaan protein. Di usus halus juga terjadi proses pencernaan protein oleh enzim-enzim yang lain. Nah, jadi karbohidrat dicerna di rongga mulut, disambung di sini oleh pankreas, kemudian lemak dicerna mulai dari liver, mulai dari lumuran empedu di awal begini, kemudian lipase, kemudian dicerna. Nah, di sepanjang usus halus di sini, mikronutrien yang telah tercerna, ya, seperti asam amino, asam lemak, kemudian monosakarida siap untuk diserap. Tetapi tidak semua makronutrien itu tercerna. Bagaimana kita ketahui, kelinci adalah herbivora, tetapi kelinci tidak memiliki rumen. Maka pencernaan NSP seperti selulosa, miselulosa itu tidak bisa maksimal. Maka kemudian partikel pakan, terutama di polisakarida yang belum tercerna, nanti akan dimasukkan ke dalam sekem. Sekem kelinci itu dikenal dengan istilah functional sekem. Kenapa namanya functional sekem? Karena memiliki fungsi yang spesifik untuk mencerna NSP atau non-starch polysaccharide, polisakarida non-pati. Nah, di sini polisakarida non-pati itu dicerna oleh mikroba yang menghasilkan enzim-enzim polisakaridase. Nah, kemudian setelah dicerna menjadi
VFA, kemudian juga beberapa vitamin B dan vitamin C itu dihasilkan, maka kemudian dia akan dikeluarkan. Ya. Karena gerakan antiperistaltis tidak signifikan. Ya. Nah, maka akan dikeluarkan. Nah, pengeluarannya tentu melalui kalen atau usus besar, kemudian rektum begitu. Nah, yang keluar di sini sebelum dikeluarkan lewat anus itu ada dua macam feses. Ada feses yang lembek dan ada feses yang keras. Jadi kelinci itu menghasilkan dua macam feses yang lembek dan feses yang keras. Feses yang lembek itu dikenal dengan istilah night feses. Itu masih kaya dengan vitamin B, vitamin C, kemudian juga ada VFA seperti asam propionat, asam butirat, juga asam asetat ya. Nah, kemudian berbagai macam vitamin dan juga VFA yang telah tercerna nanti akan dan tergabung dalam night feces tadi akan dikonsumsi lagi, dikonsumsi lagi oleh kelinci lewat rongga mulut. Kemudian vitamin dan aneka macam VFA nanti akan diserap di usus halus. Nah, kalau yang feses yang keras itu langsung dikeluarkan, dibuang. Nah, dengan metode semacam ini ya, mengkonsumsi kembali atau kopropagi itu menyebabkan kelinci bisa memanfaatkan nutrien yang telah tercerna di functional cycle. Nah, dengan cara ini kelinci bisa lebih efektif dalam mencerna nutrien. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum nanti kita akan sama-sama melihat secara langsung organ-organ pencernaan pada kelinci. Baik, kita akan membedah sistem pencernaan ternak kelinci, kemudian nanti kita akan mengukur dimensi dari organ-organ pencernaannya, kemudian kita akan juga mengukur pH-nya. Oleh karena itu kita membutuhkan beberapa alat bantu, pertama pisau bedah, gunting bedah, kemudian pinset, kemudian pisau scalpel. Kemudian ya ini ada mistar untuk mengukur, ya. Kemudian pH. Nah, bagus sebenarnya kalau menggunakan pH meter ya lebih akurat. Nah, ini karena kita hanya belajar, maka kemudian kita menggunakan kertas lakmus pH begini. Baik, kita akan mulai membedah ternak kelinci. Lebih mudah membedah itu dari atas ya, gitu. Nah, dari atas kita buka ini. Kita buka dari atas. Sebenarnya tidak harus dari atas, dari bawah juga bisa ya. Hanya bagaimana kita nyaman saja begitu. Nah, kita coba pelan-pelan kita buka. Nah, mulai kelihatan. Ya, nampak. Tentu ada beberapa organ yang berada di rongga perut ya, tidak hanya alat pencernaan tapi juga alat reproduksi dan yang lain. Tapi kita akan hanya mempelajari, kita hanya akan membuka melihat organ pencernaannya. Baik, sudah nampak? Kita buka dikit membantu dan nampak lebih jelas. Rongga dada kita buka. Ini ada septum, ada sekat antara rongga dada dan rongga perut. Lagi. Nah, ini dadanya sudah dibelah, kelihatan sini. Nah, mari kita keluarkan.
Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa pakan itu akan masuk di rongga mulut esofagus, terus kemudian nanti masuk ke lambung. Ini sayangnya tadi esofagusnya kepotong ya. Nah, jadi pakan masuk ke rongga mulut, kemudian esofagus, kemudian masuk ke lambung. Nah, setelah dari lambung, pakan yang telah tercerna di lambung dengan bantuan HCl nanti akan masuk, jadi digesta akan masuk ke usus halus, mulai dari bagian pilorus bawah ini masuk ke usus halus. Nah, sebelum masuk ke usus halus itu ada sekresi empedu dari hati. Ini hati itu mensekresikan empedu yang nanti membantu mengemulsikan lemak yang ada pada pakan yang tadi masuk ke lambung. Nah, sehingga kemudian lemak yang ada pada digesta pakan nanti akan diemulsikan, kemudian ketika dia berjalan ke sini maka posisi lemak itu sudah teremulsi, lemak pakan telah teremulsi. Nah, kemudian nanti masuk terus, nah ketemu pankreas. Pankreas akan menghasilkan enzim-enzim yang mencerna lemak. Jadi ada lipase pankreas dan amilase pankreas. Nah, sekresi lipase pankreas akan membantu pencernaan lemak. Ya, kemudian ketika masuk ke ke usus halus ini, duodenum dan duodenum di sini, maka terjadi proses yang sangat panjang begitu, pencernaan makronutrien dicerna menjadi mikronutrien, kemudian diserap. Kemudian karena kelinci adalah herbivora, maka pakannya didominasi oleh hijauan. Maka segala macam polisakarida yang bukan pati dan belum dicerna nanti akan masuk ke dalam sekem. Nah, di fungsional sekem di sini terjadi proses fermentasi mikrobiologis di mana partikel pakan akan dilumuri dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba yang ada pada sekem. Nah, kemudian dilakukan proses pencernaan. Hasilnya adalah VFA dan vitamin B setelah vitamin C dan yang lain. Nah, kemudian masuk ke rektum, kalen, kemudian ke rektum. Nah, ini nampak ada bulat-bulat ya, pelet. Jadi feses yang bentuknya bulat-bulat begini, kemudian nanti dikeluarkan. Nah, feses yang keras akan dikeluarkan utamanya di siang hari. Nah, feses yang lunak, yang masih basah akan dikeluarkan di malam hari. Nah, nanti akan dikonsumsi kembali dengan proses ukur pagi. Nah, selanjutnya kita akan mengukur dimensi dari saluran pencernaan. Usus halus ini panjangnya berapa? Kemudian fungsional sekem ini panjangnya berapa? Kemudian kalen, kemudian rektum. Kemudian nanti kita juga akan mengukur pH. Nanti ada mahasiswa yang akan mengukur pH-nya dan dimensi ini nanti sederhana saja dengan kita ambil bagian yang paling tengah begitu, kita tusuk menggunakan pisau skalpel, kemudian diukur. Sama juga dengan usus halus di bagian tengah, yang paling tengah, kemudian disobek begitu. Kertas lakmus nanti akan dimasukkan ke dalam untuk mengukur pH. Begitu pula dengan lambung, nanti akan ditusuk begitu, kemudian kertas lakmus akan direndamkan di situ, ditenggelamkan, direndam agar nanti dia bisa mengukur pH-nya kira-kira berapa. Ini jadi pertama saya sudah membuka yang bagian lubang yang besar ini pertama. Nah, jadi kita langsung ke duodenumnya. Duodenumnya bagian yang gini. Jadi kita potong yang di setengahnya di bagian ini sedikit besar aja. Tapi hati-hati tangannya. Udah keluar, oke. Nah, setelah ini kita langsung ke jejunum. Jejunum adalah bagian yang segini. Jadi kita potong yang di setengah-setengahnya juga. Jadi saya ambil yang bagian ini. Sampai caranya keluar dan kita lanjut ke elium. Setelah elium kita langsung ke sekum aja. Kita bisa buka semuanya dulu sebelum kita masukin pengukur pH. Oke, ini isinya dan sama ini.
kolonnya, kita buka kolonnya. Dan terakhir rektumnya, yang bagian yang di akhir. Ini adalah isinya. Setelah itu kita langsung memasukkan ini kertas pengukur pH satu-satunya ke dalam bagian ini alat pencernaannya sampai ininya tenggelam. Nah, oke. Jadi ini adalah cara pengukur pH-nya. Jadi semua ininya pH, indikatornya ada di dalam ini. Jadi nanti kita akan lihat berapa pH-nya di dalam bagian masing-masing. Ini adalah hasil dari pengukuran pH yang ada di lambung. Kemudian kita samakan warnanya. Di sini yang paling mirip adalah pada pH 3.